Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Pemirsa, alhamdulillah, puja dan puji syukur marilah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita masih diberikan nikmat sehat oleh Allah. Mudah-mudahan pagi ini kita mendapatkan inspirasi baru, ilmu yang baru, tentunya dengan tema yang baru. Pada pagi ini pemirsa, di program Serambi Islami spesial kajian ulama dan umara, kita akan membahas tema tentang hak dan posisi perempuan di ruang publik dalam Islam. Kalau bahas perempuan itu tidak ada habisnya. Nanti saya akan juga minta dari Kiai Hayyid dan juga Prof. Yusuf Rahman. Bahas perempuan itu dari A sampai Z tidak akan selesai. Termasuk juga dalam pandangan di dalam Islam. Sebenarnya seperti apa ruang-ruang yang diberikan oleh Islam terkait dengan perempuan. Dalam hal politik termasuk juga dalam hal bersosialisasi, dalam hal ekonomi dan juga politik. Tapi saya mengawali dengan salah satu pernyataan seorang aktivis perempuan dari asal Pakistan bernama Malala Yousafzai mengatakan, beliau sangat dikenal sebagai seorang aktivis pendidikan asal perempuan, asal Pakistan yang menyuarakan tentang bagaimana pendidikan perempuan harus tumbuh setara. Tidak hanya bagi laki-laki. Kata beliau, perempuan yang terdidik itu adalah kekuatan yang mampu mengubah dunia. Itu tema kita pada kesempatan kali ini. Insya Allah kita akan membahasnya lebih dalam bersama dengan dua guru kita. Yang pertama adalah Dr. Kiai Haji Muhammad Nur Hayyid. Assalamualaikum Pak Kiai Hayyid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kiai? Alhamdulillah bikhair, bisihah wal afiyah. Silakan sapa para pemirsa yang sedang menyaksikan kajian kita pada pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Serambi Islami TVRI yang dimuliakan Allah. Semoga pagi ini kita semua berada dalam kebahagiaan karena pertolongan, ridho dan ma'unah dari Allah Subhanahu wa taala. Terus semangat dengan bersyukur dan bersabar. Baik. Terima kasih. Selanjutnya nanti juga saya akan minta gagasan-gagasan yang insya Allah beliau punya wawasan yang cukup banyak akan berikan kepada kita semua. Yaitu Profesor Dr. Yusuf Rahman. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Terima kasih sudah kembali lagi di Serambi Islami. Terima kasih atas undangannya. Baik, silakan disapa para pemirsa yang saat ini sedang menyaksikan kajian kita pada pagi ini Prof. Para pemirsa Serambi Islami TVRI, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga kita selalu mendapatkan kerahmatan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih Prof. Selanjutnya ada sahabat saya Ustadz Asep Syihabuddin. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat walafiat. Semoga Ustadz. kita semua pagi ini diberikan kesehatan dan keafiatan oleh Allah. Ya Allah. Dan pemirsa, saat ini juga saya bersama dengan teman-teman dari Yayasan Mahkota Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sarapan belum? Belum. Belum, karena masih pagi. subuh, iya. Karena jawabannya lemah sekali. Iya, Saya sapa sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah. Semoga semua sehat teman-teman yang ada di studio. Nanti saya akan minta juga dari kesediaan teman-teman untuk bertanya. Yang pertama saya kepada Dr. Kiai Haji Nur Hayyid. Kiai, Ya. perempuan. Satu pertanyaan saya, perempuan. An-Nisa. Bagaimana An-Nisa itu dalam Al-Quran, dalam Islam memberikan ruang dan posisi? Perempuan dalam Islam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Para pemirsa TVRI yang dimuliakan Allah, perempuan dalam Islam itu sangat luar biasa. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menjadikan salah satu surat dalam Al-Qur'an bernama Suratun Nisa atau surat perempuan. Ya.
Berarti kalian semua, wahai para perempuan dimanapun berada, berbanggalah kalian dengan menjadi perempuan. Karena perempuan dikasih rahim oleh Allah. Yang otomatis dengan rahim itu perempuan punya sifat dan kasih sayang yang lebih dari laki-laki. Betul apa enggak? Betul. Dan oleh karena itu, jadilah perempuan yang penuh cinta dan kasih sayang. Ya. Niscaya kalau perempuannya penuh cinta dan kasih sayang, perempuannya selalu menebarkan cinta dan kasih sayang, maka dimanapun dia berada, sekelilingnya akan dipenuhi dengan cinta dan kasih sayang. Saya ingin mengutip salah satu hadis. Ma akraman nisa'a illa karim wa ma ahanahunna illa laim. Tidaklah memuliakan perempuan kecuali orang yang mulia dan tidaklah menghinakan perempuan kecuali orang yang hina. Artinya apa? Islam melalui teladan dari Rasulullah betul-betul memberikan note, memberikan catatan dan underline, garis besar, garis bawah yang tebal bahwa perempuan itu mulia. Maka siapa yang memuliakan perempuan, orang itu akan menjadi mulia. Tapi siapa yang menghinakan perempuan, orang itu akan menjadi hina. Ini adalah statement Rasulullah. Memuliakan perempuan itu seperti apa? Memuliakan perempuan adalah meletakkan perempuan pada kodrat dan porsinya. Baik. Jadi perempuan harus sadar dimuliakan sedemikian rupa oleh Islam, dia harus bisa menempatkan dirinya juga di situasi yang mulia. Bagaimana mulianya perempuan? Dia menjadi almar'atus salihah. Ya. Perempuan yang soleh. Ya. Karena ad-dunya mata' wa khairu mata'iha almar'atus salihah. Bagaimana istri atau perempuan yang solihah itu? Perempuan yang selalu menjaga perintah Allah, menjauhi larangannya, taat kepada suaminya yang sudah menikah. Taat kepada orang tuanya yang belum menikah. Lalu menutup hijab, menjaga akhlakul karimah, punya sifat malu. Asyaddul haya, malunya lebih banyak, lebih tinggi. Jangan hanya malu kalau lagi digoda. Giliran gak digoda, malu-maluin. Na'udzubillahi min dzalik. Nah yang terakhir, saya ingin mengutip salah satu hadis tentang kemuliaan perempuan bahwa madrasatul ula au kama qala. Ya. Intinya prinsip dari Islam itu menjadikan perempuan adalah kunci dari segala kunci kebahagiaan dan kunci dari segala kunci kesuksesan. Baik. Kalau kita memiliki seorang ibu yang mendidik kita dengan baik, niscaya anak-anaknya akan menjadi baik. Tapi kalau ibu sudah nggak baik, jangan diharapkan anaknya menjadi baik kecuali dia dididik oleh orang lain yang baik. Makanya madrasatul ula. Tidak ada al-ab madrasatul ula sebagaimana tidak ada suratul ab, adanya suratun nisa. Baik luar biasa. Pernyataan dari Dr. Ki Haji Nur Hayat ini memberikan legitimasi bahwa perempuan memiliki posisi yang sangat penting di dalam ajaran agama termasuk dalam Al-Quran. Saya ke Profesor Dr. Yusuf Rahman. Perempuan ini memang dalam bahkan sering didiskusikan baik dalam ranah akademik maupun dalam ranah sosial. Perannya sering dipertanyakan. Meskipun nilai ideal dalam Al-Quran selalu memberikan ruang. Tapi ada saja praktik-praktik tafsir-tafsir tertentu. Bagaimana Prof memandang hal ini? Baik, terima kasih Ustaz Hizbullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kita sedang berbicara tentang tema perempuan. Ya. Tapi kebetulan yang berbicara laki-laki semua. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan itu tidak bias, bias laki-laki ya. Baik, pertama perempuan. Dalam istilah bahasa Indonesia itu ada banyak. Wanita. Ada perempuan, ada wanita. Sekarang kita lebih banyak menggunakan perempuan. Kalau kita baca terjemahan Al-Quran, sebelumnya diterjemahkan dengan kata-kata wanita. Iya, betul. Nah, kira-kira ada nggak perbedaan antara wanita dengan perempuan? Ya, teman-teman. Ada nggak perbedaannya? Jadi ada yang mengatakan bahwa wanita itu filosofinya itu dari kata-kata wani, ditoto. Yeah. Artinya apa? Berani siap untuk diperintah. Sementara kalau perempuan itu ada kata-kata empu.
Nah, jadi perempuan. Nah, kalau empu itu memiliki makna bahwa perempuan itu memiliki kemampuan. Nah, untuk berkembang, untuk mengaktualisasikan diri, sehingga perbedaan kata itu juga ternyata memiliki makna sendiri. Ya. Nah, memang dalam sejarahnya, dalam tradisi Islam itu posisi dan peran perempuan itu masih banyak yang termarginalkan. Betul. Ya. Terpinggirkan. Padahal dalam Islam perempuan itu ya diberikan tempat posisi yang sangat bagus. Setara, bagus gitu. Bahkan tadi diangkat hanya ada surat An-Nisa, tidak ada surat Al-Ab dalam Al-Quran ya, untuk menunjukkan bahwa peran perempuan itu sangat penting. Nah, jadi ini harus kita bedakan antara penafsiran-penafsiran, antara tradisi-tradisi yang ikut membuat posisi perempuan itu termarginalkan. Padahal kalau dalam Al-Quran kan antara laki-laki perempuan itu sama. Betul. Lirijali nasibum mimma taktasabu walin nisai nasibum mimma taktasabna. Jadi laki-laki dan perempuan dipersilahkan untuk bekerja dan masing-masing akan diberikan ujrohnya oleh Allah. Jadi tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Luar biasa. Tadi saya juga baru tahu apa beda antara wanita dengan perempuan, teman-teman ini. Menurut saya. Dan itu memang betul. Mungkin itu dan juga cukup populer juga panan-panan seperti itu. Dan ini kemudian berimplikasi juga kepada lingkungan, bagaimana perempuan, bagaimana wanita. Nah, nanti saya juga akan minta lebih dalam lagi bagaimana Al-Quran berbicara tentang perempuan. Sesaat lagi tetaplah bersama kami dalam program Serambi Islami spesial kajian ulama dan umara. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Serambi Islami spesial kajian ulama dan umara, masih bersama dengan Dr. Kiai Haji Nur Hayid dan juga Profesor Dr. Yusuf Rahman. Pada kesempatan kali ini sebelum kita berdiskusi lebih panjang, saya ingin minta sahabat saya Ustadz Asep untuk bacakan ayat Al-Quran. Ayat ini nanti insya Allah akan menjadi bahan kita dalam berdiskusi tentang bagaimana hak dan posisi perempuan di ruang publik dalam Islam. Silakan Ustadz Asep. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا
كبيرا صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Mudah-mudahan ayat tadi memberikan ketenangan dalam hati kita untuk selalu ingin mengkaji daripada ayat-ayat Allah. Saya ke Dr. Kiai Haji Nur Hayit. Saya lagi-lagi ini pertanyaan kritis ya, mungkin Kiai Hayit. Ayat ini, ar-rijalu qaumun 'ala nisa, juga sering kemudian menganggap bahwa perempuan, nah ini aja buktinya ini katanya perempuan itu gak diberikan akses gitu loh. Gimana kita menjawab ayat ini, Kiai Hayit? Baik, ayat yang tadi dibacakan oleh Saudara Asep sangat indah sekali. Kalau kita cermati dari rangkaian struktur lafadz yang ada di ayat tersebut, itu sebenarnya menjadi penegas betapa indahnya Allah mendesain perempuan. Betul. Dalam konteks fisik, laki-laki perempuan berbeda dengan kelebihan masing-masing. Bima faddalallahu ba'dahum ala ba'd. Ada perempuan yang sangat kuat menahan rasa sakit. Disakitin apapun dia pokoknya isoy nangis tok. Ini kayak Nah, pengalaman. Allah ciptakan perempuan begitu. Laki-laki disakiti sedikit, tonjok Pak. Iya benar. Ajar Pak. Gak bisa menahan emosi. Tapi perempuan dengan rahimnya Allah, sifat Rahman rahimnya Allah, sampai dikasih rahim betulan, karena dia mampu untuk melakukan upaya pengendalian diri. Tetapi ada perempuan yang tidak mampu raih dan lakukan sebagaimana laki-laki. Suruh kerja, sangat keras sekali, banting tulang, tidak kenal lelah. Bahkan berantem demi melindungi keluarganya. Nah, inilah ayat yang begitu indah menggambarkan. Dan di akhir ayat bagian pertama, jelas informasi dari Al-Quran adalah bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din wa bima anfaqu. Jadi konteks ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa itu konteksnya karena tanggung jawab memberi nafkah, memberi infak, tanggung jawab ngurusin keluarga. Jadi jangan sampai disalahgunakan ini menjadi ayat yang melarang perempuan untuk berkarir. Jadi konteksnya Secara adalah untuk memberi politik nafkah. atau secara sosial dan budaya. Ini lebih kepada yang memberikan wajib nafkah adalah laki-laki. Yes. Atau istilah uang suami, uang istri. Sepakat Uang kan? suami adalah uang istri yang diridhoi oleh suami. Ada Kalau tambahannya tidak itu. bahaya. Oh, kita udah kerja diambilin aja tiba-tiba habis. Bisa berantem itu. Ya kan? Nah, dari ayat ini kita jadi paham dengan ayat berikutnya di surat yang lain yang tadi disampaikan oleh Profesor Yusuf. Lirrijali nasibum bima kasabu walin nisa nasibum bimak tasab. Bagi laki-laki ada bagiannya, bagi perempuan juga ada bagiannya. Nah, dalam konteks itulah sebabnya, dalam konteks itulah sejatinya kita harus saling memahami apa peran laki-laki, apa peran perempuan. Kalau ada pertanyaan apakah boleh perempuan jadi pemimpin, kembalikan pada konsep kita berbangsa dan bernegara. Selama di Indonesia tentu sangat dibolehkan karena konstitusi mengatur demikian. Tetapi kalau di Arab Saudi, negara monarki nggak boleh. Di negara-negara monarki lainnya di Timur Tengah nggak boleh. Karena aturannya demikian. Kalau dalam Islam sendiri bagaimana? Memang sampai detik ini tidak ada yang namanya Nabi dan Rasul yang berasal dari kaum perempuan. Tapi bisa jadi ada perempuan. Ya wallahu a'lam. Karena kalau kita ngaji Aqidatul Awam saja nggak ada Nabi dan Rasul yang perempuan. Baik. Kita harus yakin itu dulu. Baik. Kalau kita zon mungkin ada, wallahu a'lam, dasarnya apa. Ya. Nah dari situlah kita sebenarnya bisa memposisikan dengan benar Ustadz Hizbullah dan para pemirsa yang dimuliakan Allah. Ayo kita perankan perempuan itu di ruang yang tepat. Baik. Nah, apa yang menjadikan perempuan boleh berkontribusi di ruang publik? Ya tadi saya sudah sampaikan, satu, mereka memiliki kompetensi. Yang kedua, memiliki knowledge. Yang ketiga, memiliki akhlakul karimah atau attitude.
yang itu tidak dimiliki laki-laki lain, sehingga kalau dia perempuan ini tidak mimpin, kemungkinan madorotnya lebih besar. Nah, ditambah lagi menurut saya selain skill, knowledge, dan attitude serta akhlakul karimah dari perempuan yang siap untuk memimpin, dia harus sudah mendapat ridho dari keluarganya, mendapat ridho dari suaminya, dan sudah beres ngurusin internal domestik keluarganya. Kalau tanpa itu, saya kira tidak boleh perempuan menjadi pemimpin yang bisa membawa kemaslahatan. Alias tidak mungkin perempuan bisa membawa kemaslahatan lebih besar. Intinya kalau kata Kiai, siapapun selama memiliki potensi, skill lah gitu ya. Skill. Biar masuk ke skillnya supaya dia bisa berpotensi menjadi pemimpin. Saya kembali kepada Profesor Dr. Yusuf. Prof, lagi-lagi perempuan, saya tadi tertarik. Ini sebenarnya pertanyaan ya kritis dan masih diperdebatkan terkait dengan perempuan. Misal Siti Maryam, itu kan salah satu perempuan yang banyak yang menyebut dia, bahkan ada yang mengatakan, kalau nggak salah bacaan saya, dia adalah nabi. Ada yang mengatakan seperti itu, saking tingginya akhlak dan juga kesucian dari Maryam, lahir dari rahimnya adalah seorang nabi. Dan banyak lagi perempuan-perempuan hebat. Bisa diceritakan Prof terkait dengan perempuan hebat di dalam sejarah Islam? Terima kasih atas pertanyaannya. Kita memiliki pengetahuan tentang nabi-nabi. Kita memiliki pengetahuan tentang para mufassir. Itu dari mana? Mohon maaf, mungkin saya agak berbeda dengan Ustadz Ayed ya. Kita mendapatkan informasi itu dari karya-karya yang ditulis oleh laki-laki. Betul. Buku-buku tafsir misalnya yang tadi disampaikan, apakah qawwamuna 'alan nisa atau ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zaujaha, yang kemudian menganggap bahwa perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Nah, padahal di dalam ayatnya tidak secara eksplisit menyebutkan tulang rusuk. Betul. Tapi kalau kita baca buku-buku tafsir, semuanya mungkin 99% akan mengatakan bahwa perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Dan siapa yang dimaksud dengan tulang rusuk laki-laki ini? Ya dari Adam. Nabi Adam. Nah, itu artinya adalah perempuan itu posisinya adalah sebagai pelengkap perempuan laki-laki dalam tanda kutip. Benar istilahnya gitu? the second sex. The second sex. Jadi posisinya tidak sama karena diciptakan dari tulang rusuk. Nah, sementara kalau kita baca ayat Al-Qur'annya min nafsi wahidah, dari satu jiwa. Nah, wa khalaqa minha, dan perempuan diciptakan dari nafsun wahidah yang sama. Jadi dua-duanya diciptakan dari nafsun wahidah. Sehingga dalam konteks ini itu ada kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Gitu. Nah cuman memang kalau kita baca buku-buku tafsir, tadi saya sampaikan hampir semuanya mengatakan seperti itu. Terjemahan-terjemahan juga seperti itu. 99%. Pertanyaannya, siapa yang menafsirkan? Laki-laki. Siapa yang menerjemahkan Al-Qur'annya? Apakah kalau perempuan yang menafsirkan, apakah kalau perempuan yang menerjemahkan bisa beda artinya? Nah, menarik. Nah, tentang peran perempuan pada masa Nabi, kita bacanya dari mana? Dari buku-buku tarikh. Sejarah. Buku-buku tarikh itu siapa yang lagi-lagi menulis? Tarikh itu saya sering menyampaikan ini di kampus ya. Tarikh itu bahasa Inggrisnya apa? History. History. Apa arti history? Sejarah. Kalau tadi saya bilang wanita tuh ada arti. Kalau history ada artinya? Cerita. Tapi ada kata-kata his story. Itu artinya siapa? Cerita dia. Laki-laki. Jadi memang kalau kita baca buku hadis, buku ulumul Quran, itu semuanya his. Ada nggak yang her? Nah, itu jadi berpengaruh tadi, juga, Prof. Ya? Pengaruh. Jadi tadi ketika kita katakan ada nabi perempuan, nah,
mungkin ada, tapi tidak dimunculkan misalnya, atau tidak ada dalam buku-buku sejarah. Nah ini yang menurut saya kita perlu mengkaji lagi berdasarkan pada ayat-ayat. Karena seperti tadi karena memang salah satu yang menyebabkan termarginalnya perempuan itu karena itu. Karena dia diciptakan dari laki-laki. Baik. Nah, itu. Baik, luar biasa. Ini pernyataan dari Prof. Yusuf Rahman ini akan melahirkan diskusi yang cukup panjang. Dan menarik, ini akan melahirkan banyak karya-karya nanti dari teman-teman mahasiswa di sini dan juga para penonton. Bagaimana kita intinya adalah dalam melihat sesuatu harus melihat dalam berbagai beragam tafsir. Kita akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami dalam program Serambi Islami spesial kajian ulama dan umara. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Serambi Islami spesial kajian ulama dan umara, masih bersama dengan Dr. Ki Haji Nur Hayyid dan juga Profesor Dr. Yusuf Rahman, teman-teman dari Yayasan Mahkota Quran. Menarik lagi-lagi diskusi tentang perempuan. Saya kembali kepada Kiai Hayyid. Kiai, tadi pernah singgung bahwa sampai-sampai Roma itu buat lagu itu. Apa lagunya itu? Kiai Hayyid hafal? Bukan. Perempuan adalah salah satu keindahan di dunia ini. Lagi-lagi tadi disebut bahkan dalam ayat zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa dan seterusnya. Ini ayat ini juga kemudian sering dijadikan ayat untuk mengeksploitasi perempuan dalam tanda kutip. Bahwa perempuan dijadikan sebagai sekadar untuk pemenuhan hasrat seksual semata. Bagaimana sebenarnya kita mendudukkan ayat ini, Kiai Hayyid? Baik. Al-Quran itu diturunkan saling terkait antara satu ayat dengan ayat yang lain. Maka afdhalut tafsir, tafsirul Quran bil Quran. Jadi cara memahami Quran yang paling klasik, paling dasar adalah bagaimana memahami satu ayat itu dengan ayat berikutnya. Ada nggak relasinya, ada nggak hubungannya. Kalau kita mampu tafsirul Quran bil Quran, top. Nah, tapi kalau belum ada penjelasan antara satu ayat dengan ayat yang lain, baru kita masuk pada tafsirul Quran bil ahadisis sahihah au bisunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang disebut dengan tafsir birriwayah. Baru kalau ini masih tidak bisa dijelaskan makna ayat yang satu dengan ayat yang lain, tidak bisa dijelaskan ayat yang satu dengan hadisnya Rasulullah, kita masih diberikan ruang untuk at-tafsiru bir-ra'yi. Tetapi dengan koridor yang benar. Dengan kaidah keilmuan. Dengan kaidah keilmuan yang benar. Tidak boleh sembarangan. Sebab man fassarul Qur'ana bi-ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Nah, dari ayat yang tadi ditanyakan Ustaz Hizbullah, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banini wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddah. Itu adalah ayat informatif tentang betapa semua manusia, khususnya laki-laki, itu dikasih syahwat. Syahwat laki-laki yang pertama perempuan. Sekaya apapun, kalau dia lihat perempuan apalagi solihah, runtuh Pak. Tapi cantik secantik apapun, mungkin sedikit di bawah bidadari, tapi kalau akhlaknya sudah tidak menyenangkan hati, tidak membawa ketenangan, hilang kecantikannya. Ada nilainya Pak. Hilang kecantikannya. Hilang kecantikannya. Nah itulah makna dari hubbus syahwati minan nisa. Banin, pertama anak, kaya raya, gak punya anak. Kayak ada yang hampa dalam hidup ini. Betul apa enggak? Betul. Betul. Akhirnya mereka berusaha untuk bagaimana punya anak. Yang ketiga, wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddah. Dulu orang masih bisa menemukan zahab wal fiddah. Seandainya Al-Quran turun sekarang, mungkin minas sayyarah, wa minal bunyan, wa minal followers. Wa min follower. Artinya apa?
bahwa memang kita ini didesain pasti suka wanita, harta, tahta. Dan dalam konteks Quran pasti kita akan suka wanita, anak-anak atau keturunan, kendaraan, serta harta benda. Nah, letakkan ayat ini bukan untuk mengeksploitasi wanita, tapi informasi bahwa semua kita dikasih syahwat, khususnya laki-laki syahwat pertama adalah wanita. Baik. Oleh karena itu jadilah wanita yang tidak suka goda laki-laki. Quran mengatur yang lain bagaimana menjadi wanita yang tidak suka goda, pakai jilbab. Kalau digoda, tutup aibnya. pertanyaannya kalau digoda gimana cara perempuan saat ini? Kalau wanita digoda oleh laki-laki. Iya, itulah siapapun bentuknya. Ittaqullah, takwa sama Allah. Karena nasihat Rasulullah sebelum beliau wafat yang betul-betul dicamkan kepada kita semua adalah ittaqun nisa. Iya. Artinya apa? Makna ittaqun nisa itu takutlah kepada Allah tentang perempuan. Tapi sekaligus kalian harus hati-hati dengan godaan perempuan. Maka satu sisi perempuan yang dulu sebelum Islam datang itu begitu hina dina, sampai lahir saja harus dikubur karena nggak ada nilainya. Islam datang dimuliakan. Baik. Hadisnya Rasulullah banyak, Ya. Qur'annya banyak. Walaupun ayat yang saya bacakan tadi di awal, lirrijali nasibum mimmaktasabu walin nisa'i nasibum mimmaktasabu, itu adalah ayat tentang waris. Baik. Ya, walaupun tentang waris. Nah, ini saya agak berbeda sedikit dengan profesor. Nggak apa-apa, ini ruang diskusi. Ya, bukti bahwa ada perbedaan. Quran sendiri mengatakan lidzakari mithlu hadzil unsayain. Tapi ini tidak berarti perempuan kelas nomor 2 di hadapan laki-laki. Dalam konteks penciptaan ini sama, Pak. Mas'uliyahnya sama sebagai hamba Allah, khalifatullah fil ard. Tetapi dalam peran kita nggak bisa memungkiri peran perempuan yang melahirkan, kemudian diatur oleh suami dengan sekian hal. Di mana kewajiban memberi infak adalah laki-laki. Tetapi peran-peran lain bahwa dia menjadi pemimpin atau berkontribusi di masyarakat sangat terbuka selama punya skill, kompetensi, dan attitude, punya knowledge dan punya attitude serta akhlakul karimah. Baik, luar biasa. Ini menurut saya jarang-jarang kajian Islami luar biasa pandangan dari dua guru kita, Kiai Hayat dan juga Prof Yusuf. Saya kembali kepada Profesor Dr. Yusuf Rahman. Prof, lagi-lagi tentang Quran ini banyak sekali, lagi-lagi tentang perempuan ini, saya pernah baca kalau nggak salah dari Karen Armstrong. Karen Armstrong itu mengatakan bahwa semua perempuan di dunia ini berhutang budi kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Karena jasanya telah menghantarkan kesetaraan bagi perempuan. Dulu mungkin di masa-masa jahiliyah perempuan itu bukan hanya menjadi the second class, bahkan menjadi budak. Dan ketika datangnya Nabi Muhammad posisinya menjadi terangkat. Gimana kemudian sekarang nilai-nilai yang diwariskan oleh Nabi sehingga stigma, tafsiran tentang perempuan yang dulu ada di zaman Nabi yang begitu terbuka saat ini perlu juga kita terapkan kembali gitu, Prof. Terima kasih. Tema kita kan kali ini tentang peran perempuan di wilayah publik. Ya. Nah, ketika kita melihat kepada sirah nabawiyah, kita melihat kepada istri-istri Nabi. Betul. Kalau kepada Nabi nggak apa-apa kita sebutnya istri-istri Nabi karena memang istrinya banyak ya. Kalau kita satu. Amin. Nah, istri-istri Nabi, apakah mereka berperan di ruang publik? Ternyata berperan di ruang publik. Khadijah sebagai businesswoman. Betul. Ada istri Nabi yang menjadi perias. Oh iya. Ada istri Nabi yang membuat baju dan macam-macam. Nah, ini menunjukkan bahwa pada masa Nabi Muhammad SAW peran perempuan itu juga diberikan kesempatan untuk berkarir, untuk melakukan kegiatan-kegiatan di ruang publik. Tentu saja tadi seperti disampaikan, ya ini tentu harus ada diskusi, musyawarah dengan suaminya, dengan keluarganya. Karena jangan sampai kemudian aktif di luar malah yang keluarga ditinggalkan. Nah itu, tapi itu tidak berarti bahwa tanggung jawab di keluarga hanya istri, suami juga ikut. Gitu ya. Nah jadi
Kalau Ustadz Fakih itu ada mubadalah ya, saling kebersalingan laki-laki dan perempuan untuk mengatur ini semua. Nah, karena jangan sampai kemudian kalau bagi saya itu kemudian kita meletakkan semuanya quote and quote kesalahan itu di perempuan. Ya. Misalnya tadi, memang betul ayatnya hubbus syahwati minan nisa. Tapi kan yang kemudian harus menjadi perhatian kita juga mereka yang melihat, yang memiliki hub itu. Laki-laki. Yang memiliki kecintaan itu. Nah, karena selama ini yang selalu quote-unquote disalahkan adalah karena perempuannya berpakaian begini. Karena perempuannya suaranya begini. Betul. Jadi semuanya serba perempuan. Loh, laki-lakinya bagaimana? Nah, apakah kalau seandainya perempuannya berjilbab, perempuannya memakai abaya seperti ini, kemudian laki-laki tidak menggodanya, tergoda, bisa juga. Nah, itu tergantung kepada siapa yang memiliki hub itu. Nah, jadi bagi saya dua-duanya ya, baik yang laki-laki, baik yang perempuan juga harus memiliki attitude, ya, memiliki knowledge yang sama agar ini tidak terjadi kemudian saling menyalahkan. Baik, saya sepakat betul itu cukup populer teori itu ya, teori mubadalah. Jadi dalam melihat hubungan antara perempuan dan juga laki-laki harus ada kebersalingan. Kalau laki-laki ingin dihormati, maka perempuan juga harus dihormati, gitu kan, Prof? Kalau laki-laki bisa posisi di situ, maka perempuan juga harus bisa. Tentu nanti saya juga sepakat dengan Kyai, ada memang posisi-posisi yang kita tidak bisa memaksakan dalam kondisi-kondisi yang sudah qat'i, misal seperti jadi imam sholat dan lain sebagainya. Nah, nanti kita akan kembali mendiskusikan lebih dalam lagi, pemirsa. Tetaplah bersama kami dalam program Serambi Islami spesial kajian ulama dan umara. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Serambi Islami spesial kajian ulama dan umara. Masih kita diskusi tentang perempuan. Saya mau tanya perempuan, maaf laki-laki jangan tersinggung ya. Gimana? Semangat? Terwakilkan tidak dengan gagasan-gagasan dari guru kita? Terwakilkan, insya Allah. Dan para pemirsa, saya yakin banyak juga sebenarnya ingin bertanya dari, biasanya saya sering dijapri oleh jamaah-jamaah yang ingin bertanya. Tapi karena keterbatasan waktu dan juga tidak secara langsung, jadi kita akhirnya akan mempersilahkan secara online. Dan kali ini di media sosial. Bagaimanapun, nah nanti juga kalau bahas perempuan juga saat ini Kiai maupun Prof, sangat aktif mereka di media sosial. Kalau lihat followersnya ya nggak jauh beda antara laki dengan perempuan. Kita akan bacakan pertanyaan yang masuk di media sosial. Seperti apa sebenarnya perempuan-perempuan di media sosial atau isu-isu perempuan seperti apa yang mereka pertanyakan. Silakan ditampilkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda dari Magelang, izin bertanya. Bagaimana konsep kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam Islam? Terima kasih. Pertama saya ke Kiai Hayat. Kiai, istilah kesetaraan. Lagi-lagi sebenarnya tadi sempat disinggung. Laki-laki, perempuan juga ingin selalu setara dengan laki-laki. Padahal menurut saya, ini menurut saya dulu nih Kiai ya. Padahal lebih keren itu tetap dalam porsinya, tetapi dalam kondisi-kondisi tertentu yang disepakati secara bersama. Oke, itu perlu setara. Tapi bagaimana sebenarnya menurut pandangan Islam konsep kesetaraan antara laki-laki dengan perempuan? Baik, yang nanya tadi siapa namanya? Dinda. Dinda. Dijawab oleh Kanda Kiai. Ananda Dinda. Allah. Kesetaraan laki-laki dan perempuan itu dalam hak dan kewajiban di hadapan Allah. Ya. Maka laki-laki wajib sholat, perempuan wajib enggak? Sholat wajib. Kecuali ketika uzur, haid, nifas, dan seterusnya. Kemudian laki-laki wajib puasa enggak Ramadan?
Wajib. Wajib. Perempuan juga wajib. Ketika Ramadan harus berpuasa kecuali saat uzur. Itu pun harus nyaur. Betul apa enggak? Betul. Apalagi? Semua hal dalam konteks ubudiyah laki-laki dan perempuan sama. Setara. Sebagaimana mereka juga setara haknya mendapatkan ridho Allah, mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak ada berdasarkan gender laki-laki lalu dia lebih berhak masuk surga, nggak ada. Enggak. Perempuan bisa menjadi wasilah laki-laki masuk surga. Betul. Misalnya istri yang solihah dimarahin suaminya, diem, nggak bales, nggak nyakitin lagi. Akhirnya dia masuk surga. Setelah dia masuk surga, dia ditawarin bidadara. Ganteng tapi nggak ada ceritanya. Akhirnya perempuan tadi ingat, memang suami saya dulu banyak marahnya tapi banyak baiknya juga. Saya rindu bertemu suami saya. Ya Allah, panggil suami saya di neraka itu. Karena banyak zalim kepada saya rindu. Ampuni dia, jadikan dia menjadi soleh. Masuk surga. Masya Allah. Masuk surganya gara-gara siapa? Istri. Istri. Jadi suami dan istri saling mempengaruhi untuk masuk surga. Walaupun hadisnya jelas, kalau ada seorang perempuan yang meninggal dunia dan suaminya ridho, fadkhulul jannata min ayyi babin sya'at. Silakan masuk surga dari pintu manapun. Nah, dalam konteks ini pertanyaan yang ada di sosial media, kesetaraan laki-laki perempuan adalah kesetaraan hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan di hadapan Allah Subhanahu wa taala Sang Pencipta. Yaitu menjadi seorang hamba sekaligus menjadi khalifatullahi fil ard. Kalau kesetaraan yang lain dalam konteks hukum positif sudah nggak ada perdebatan. Di ruang publik laki-laki boleh semua. perempuan di Indonesia berhak untuk setara, mendapatkan hak yang sama dan kewajiban yang sama, nggak dibedakan. Kecuali di kereta, di bis-bis untuk perempuan hamil, perempuan tua, orang tua laki-laki dapat prioritas. Nah, tetapi jangan salah, kesetaraan ini ada batasnya. Jangan perempuan minta kesetaraan, laki-laki diminta hamil. Kesetaraan laki-laki minta hamil. Iya, perempuan minta setara dong. Susah jadi seorang ibu harus hamil, harus ngurus anak. Akhirnya laki-laki coba kamu hamil, kamu ngurus anak. Dibenarkan apa enggak konsep seperti ini? Enggak bisa. Maka dalam konteks sosial, selama tidak melanggar ketentuan syariat harus tetap dijaga. Karena itu bagian dari menjaga harmoni. Ya, menjaga harmoni sosial itu ya peran laki-laki pada perannya, peran perempuan pada perannya. Dalam konteks negara kita ada yang perempuan justru bekerja. Seperti di beberapa daerah di Bali dan di luar Jawa. Ya sudah, karena hukum sosialnya yang berjalan begitu, harmoninya terjalan sambil kita edukasi. Kalau menurut syariat Islam ya tetap laki-laki yang harus bekerja. Tetapi ada juga yang betul-betul perempuan itu dimasukkan dalam etalase, Pak. Astagfirullah. Supaya kamu makan tidur. Ya setelah makan tidur ya apa itulah ya. Makan tidur itu gitu. Paham dah. Laki-laki pokoknya disuruh kerja. Ada yang begitu. Nah, dalam konteks di Indonesia saya kira kita sangat kaya referensinya. Tadi yang disampaikan oleh Ustaz Hizbullah, Malela tadi, itu tidak bisa kita terapkan di negeri kita. Kenapa? Karena statement Malela berada dalam situasi negara Afghanistan yang dikuasai oleh Taliban. Apakah kita seperti itu? Enggak, berarti konteks kita berbeda dengan apa yang disuarakan oleh Malela. Disinilah kecerdasan kita harus kritis. Sebagaimana saat kita membaca ayat, kita harus selalu tahu konteks ayat diturunkan. Dalam bahasa kajian Quran namanya asbabun nuzul. Baik, luar biasa. Tapi memang gagasan-gagasan tentang perempuan diberikan ruang di publik itu saya yakini bahwa semua orang sepakat. Nah, nanti juga saya akan minta gagasan dari Profesor Dr. Yusuf Rahman. Tapi sebelum itu saya akan sambil nanti dua prop dari jamaah dan juga dari yang tadi bisa ditambahkan. Silakan yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Indah Puji Amalia. Izin bertanya, Kiai. Pada masa kini itu banyak sekali wanita yang memilih untuk berkarir di ruang publik. Nah, apakah ada batasan-batasan untuk wanita dalam berkarir di ruang publik itu sendiri? Terima kasih. Baik, luar biasa. Ini sebenarnya bukan hanya dari jamaah kita, banyak juga yang bertanya di luar sana. Wanita karir.
Sering juga masih dalam pandangan di masyarakat kita. Walaupun bagaimanapun narasi-narasi Islam sudah cukup banyak, Prof. Tapi ada juga yang masih mendukung, ya udah perempuan mah. Sampai sekarang masih ada produk tafsir seperti itu. Perempuan cukup di rumah saja. Gak usah kemana-mana, tutup pintu, kerangkeng, dikunci dan sebagainya. Bisa dijelaskan Prof sama tadi juga tentang kesetaraan? Baik, terima kasih. Tentang wanita karir, perempuan karir ya, yang berkarir di luar. Sebelumnya Ustadz Hizbullah menyebutkan bagaimana media sosial ya, betul. Ikut berpengaruh. Tadi saat obrol-obrol juga melihat fenomena di Indonesia bagaimana dai-dai, betul. Ya, perempuan itu lebih sedikit daripada dai laki-laki. Betul, pendakwah perempuan lebih sedikit. Ya. Hasil riset. Ya, ada tulisan yang meneliti tentang ad-da'iyat al-mutsaqqafat di Saudi Arabia. Betul. Ya, jadi ya di sana juga banyak ya dai-dai perempuan. Tapi yang mutsaqqafat. Nah ini tadi pentingnya pendidikan ya. Mutsaqqafat itu dari kata-kata tsaqafah ya. Jadi mereka sebagai dai tapi juga sebagai dosen. Dia mengajar di perguruan tinggi, di luar perguruan tinggi mengajar di jamaah-jamaah gitu ya. Bahkan mereka juga menggunakan medsos, menggunakan Twitter. Betul, media sosial. Nah kalau sudah menggunakan Twitter, mungkin kalau di Saudi Arabia kalau dai perempuan ya jamaahnya hanya perempuan saja. Betul. Tapi kan kalau sudah menggunakan medsos, siapapun bisa membaca. Betul. Gitu ya. Nah ada salah satu yang cukup banyak followernya, banyak subscribernya, itu namanya Dr. Nawal Al-Aid. Oh ya, Nawal. Nah dia kemudian memberikan ketika pertanyaan tentang wanita karir ini, dia memberikan beberapa kriteria. Silahkan perempuan berkarir, tapi salah satunya tadi perlu izin, perlu musyawarah dengan keluarga. Nah yang menjadi masalah bagi dia katanya itu wanita berkarir itu ya tentu saja perbedaan budaya antara di Saudi dengan sini. Nah dia memberikan kriteria jangan sampai ketika wanita berkarir kemudian menunda pernikahan. Nah kan ini sering terjadi itu. Sering terjadinya seperti itu ya. Jadi karena mau berkarir akhirnya lupa menikah. Dengan itu. Kemudian karena mau berkarir tidak mau punya anak. Betul. Nah hal-hal yang seperti itu yang kemudian quote and quote bertentangan ya. Betul. Karena perempuan ya diharapkan bisa punya anak, kemudian menikah dan yang lain-lain. Nah jadi tentu saja boleh saja wanita itu berkarir ya, tapi tentu ada batasan-batasan. Jangan sampai kemudian kebablasan. Betul. Sehingga meninggalkan yang seharusnya diperintahkan, menikah diperintahkan ya. Tadi harus juga jangan lupa dengan yang utama adalah yang di rumah. Yang kedua itu jadi tetap dia harus kembali. Memang akhirnya mereka punya double burden, peran ganda di keluarga iya, di masyarakat iya, di public sphere iya. Banyak alasan kenapa perempuan berkarir. Ada karena ekonomi, ada karena dia ingin mengaktualisasikan dirinya. Dia sudah S2, S3, belajar, punya pengetahuan, punya skill. Nah ini harus diaktualisasikan. Nah, ya tentu saja bisa di keluarga, tapi kan akan lebih banyak manfaatnya kalau seandainya juga dikeluarkan untuk masyarakat dan di public sphere. Nah saya kira itu diantara. Dan juga dalam sejarah Islam sekali lagi Prof. Khadijah binti Khuwailid itu juga kan wanita karir. Ini juga menjadi landasan kita bahwa nggak ada sebenarnya diberikan akses. Dan tadi saya sepakat bahwa tapi memang dengan catatan jangan sampai nanti ketika sudah keasikan di karirnya nggak mau menikah, nggak mau punya anak. Padahal ini adalah bagian juga daripada hal yang diperintahkan dalam agama untuk kita diusahakan untuk memperbanyak atau menjaga keturunan.
Nah, nanti kita akan kembali lagi mendiskusikan lebih dalam tema kita. Sesaat lagi tetaplah bersama kami dalam program Serambi Islami spesial kajian ulama dan umara. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Serambi Islami spesial kajian ulama dan umara, masih bersama dengan Dr. Ki Haji Nur Hayyid dan juga Profesor Dr. Yusuf Rahman, teman-teman dari Yayasan Mahkota Quran. Baik, di segmen kali ini langsung saja saya akan ubah sekarang, Ustaz Asep, langsung ke jamaah dulu, baru ke media sosial. Siap. Silakan teman-teman yang bertanya siapa terlebih dahulu. Udah baik, siap, Ustaz. kita persilahkan kepada laki-laki, teman-teman. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gibran Ramadan dan saya mempunyai pertanyaan tentang perempuan di ruang publik. Contohnya masalah dalam masa kini itu ada perempuan yang tidak ingin mempunyai anak, masalah tersebut, dan bagaimana pandangan Islam terhadap hal tersebut gitu. Terima kasih. Baik. Pertanyaan bagus ya. Pernah dulu istilah namanya child free ya. Child free. Nggak punya anak. Saya ke Kiai Hayyid. Silakan Kiai. Ini pernah menjadi gagasan dan pernah beberapa mahasiswa saya juga Prof Kiai sampai kemudian dia sampai punya, dari sekarang udah punya cita-cita seperti itu. Saya nggak mau, saya ingin disibukkan dengan urusan anak dan sebagainya. Baik, saya tadi sudah menjawab bahwa laki-laki dan perempuan setara dalam hak dan kewajiban di hadapan Allah. Betul. Punya anak, tidak punya anak itu hak masing-masing. Silakan. Ya. Tetapi ketika kembali kepada kodrat, kenapa perempuan diciptakan punya rahim? Untuk apa rahim diciptakan? Untuk nampung anak. Iya. Secara sah melalui pernikahan. Ya. Nah, bahwa dia nggak punya anak karena tidak ingin punya anak, pilihan dia. Semua pilihan itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ini tergantung alasannya juga, kalau sakit itu boleh gitu. Ya, kan kalau sakit lalu membahayakan, hukum Hukum syariatnya kan memperbolehkan. betul. La doror wa la duror. Iya. Ya, tetapi kalau laisa lahu illah wa laisa laha illah, nggak ada alasan, tentu ini sudah menyalahi kodrat. Apa yang terjadi kalau menyalahi kodrat? Pasti tidak akan pernah bahagia dia hidupnya. Setuju. Karena kodratnya itu laki-laki akan menikah dengan perempuan yang mau melahirkan keturunan. Karena min hikmatit tasyri'i, dari hikmatut tasyri'nya pernikahan adalah yatawallad. Beranak, punya anak. Untuk apa? Untuk melanjutkan keturunan. Untuk apa keturunan ini penting untuk kita jaga? Karena Rasulullah nanti akan membanggakan umatnya yang banyak keturunan. Rasulullah akan membanggakan umatnya yang punya anak banyak. Yang berkualitas. Ya tentu. Kalau kita bicara orang beriman, tidak ada orang beriman yang nggak berkualitas, Pak. Amin, kalau insyaallah. ada orang yang ngaku beriman tapi nggak berkualitas, berarti belum sempurna imannya. Baik. Betul. Baik. Ya karena kalian ini nggak punya sense kepada Kepekaan. perempuan, maunya bikin anak aja tapi nggak mau bahagiain, ya pasti nggak mau perempuannya. Baik. Tapi kalau dibahagiain semua, di Baik. cover semua, ditanggung, pasti perempuan juga senang. Ini jawaban diplomatis dari Kiai Hayyid dan memang mungkin betul. Mungkin ini menarik, memang cara-cara seperti ini kadang mungkin perlu dijawab seperti itu ya Kiai Ya. Hayyid. Saya ke Prof Yusuf. Prof, menarik tadi juga dari jawaban dari Kiai Hayyid. Tapi pertanyaannya kalau faktor ekonomi misal. Saya nggak mau punya anak karena faktor ekonomi. Dan kedua, dua-duanya sama-sama setuju, laki perempuan. Lalu dalam pandangan agama bagaimana? Dan nggak punya ilat kalau bahasanya Kiai Hayyid tadi. Gimana kita, karena ini pernah juga diwanti-wanti kita akan melalui krisis nanti. Krisis demografi atau apa itu? Ya, fenomena child free. Child free. Yang tidak mau punya anak. Nah, saya kira kembali lagi wasyawir. Betul. Kembali lagi kita perlu bermusyawarah. Kenapa sih? Betul. Kenapa istri kita, kenapa calon kita ketika nanti menikah tidak mau punya anak? Apakah karena faktor ekonomi? Apakah faktor kesehatan? Apakah karena ingin bebas? Iya. Tidak disibukkan dengan Urusan anak. urusan Urus rumah tangga. anak gitu ya. Nah,
Dan apakah nanti ketika misalnya punya anak, suami sibuk di luar, gitu ya. Nah itu, jadi pertama kita perlu mendiskusikan alasan-alasan itu. Sehingga kalau seandainya alasan-alasan itu ada yang masuk akal, misalnya tadi karena kesehatan atau yang lainnya, menunda dulu karena ingin ekonominya stabil dulu, tapi setelah itu oke. Nah itu tidak masalah. Nah, tapi kalau seandainya memang saya mau child free karena saya mau bebas, itu yang nggak boleh. Nah itu yang menurut saya, saya tidak mau mengatakan ini menurut Islam. Menurut saya itu alasan yang menurut saya tidak bisa ya. Karena itu tadi punya anak, melanjutkan, kemudian ikut mendoakan, ya kan? Kan kita ketika ada anaknya lahir kan kita doa, betul. Karena itu yang akan terus mengalir ketika kita sudah meninggal. Kalau seandainya tidak punya anak, itu siapa yang mau mendoakan kita? Gitu ya. Betul. Nah jadi pertama tentu saja seperti yang saya sampaikan kita perlu diskusikan dulu alasan-alasannya dan kita sampaikan kepada kesepakatan dan dua-duanya bisa menerima dan itu yang penting. Baik Prof maupun Kiai Hayat sama-sama sepakat intinya bahwa memang harus ada unsur diskusi tadi juga bahwa bagaimanapun ini adalah bukan hanya satu orang, menikah itu adalah dua orang bagi yang sudah menikah ya, yang belum siap-siap menikah. Saya akan lanjut kepada pertanyaan di media sosial pemirsa, silakan ditampilkan pertanyaan yang masuk. Saya Regina, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Regina dari Jakarta, izin bertanya bagaimana Islam memandang perempuan atau istri yang bekerja mencari nafkah dan laki-laki suami yang menjadi bapak rumah tangga di rumah. Saya ke Kiai Hayat lagi. Maaf Kiai. Terjadi itu. Kiai, ada ini teman saya itu, bukan yang ini. Kiai. Bukan saya. Ya, bukan ada teman saya itu. Kerjanya nyuci di rumah. Saya bukan tiap hari nunggu istrinya pulang. Udah steril WA istri. Pokoknya sebelum sampai rumah udah beres, sudah rapi dan sebagainya. Gimana nih? Ini antara pandangan agama dan juga pandangan budaya. Budaya di masyarakat kita juga beragam melihat hal ini. Baik. Kita ini kan mayoritas masih budaya patriarki ya, laki-laki di atas perempuan. Nah, kalau ada yang kebalik begitu, sama kayak tadi pertanyaan Ananda, perempuan yang nggak mau punya anak. Itu, padahal kodratnya perempuan punya anak. Sebagaimana kodratnya laki-laki bertanggung jawab kepada keluarganya, istri dan anaknya. Kalau ada yang kebalik bagaimana ini? Saya kira saya setuju dengan Profesor Yusuf. Kalau itu hasil musyawarah, why not? Kenapa? Karena kalau laki-lakinya kerja, dia nggak bisa kerja, nganggur, akhirnya daripada keluyuran di luar nanti nyantol ketemu janda. Nah misalnya begitu. Akhirnya udahlah kamu jagain anak aja, saya tak kerja. Insya Allah saya amanah, gaji saya lebih banyak. Enggak apa-apa. Tetapi perempuan yang begini jangan merendahkan laki-laki. Betul. Karena laki-laki tetaplah pemimpin kalian. Laki-laki tetaplah imam kalian. Hormati dia dalam kapasitasnya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Nah tinggal komunikasinya. Sayang, aku yang kerja ya, sayang di rumah jagain anak. Oke sayang, enggak apa-apa. Jadi laki-laki bersihin toilet, nyuci baju, nyapu rumah itu dengan riang gembira, dengan bahagia. Sambil dengerin musik ya. Perempuan keluar juga ridho, senang karena diridhoi oleh suaminya. Yang enggak boleh adalah ketika laki-laki di rumah, perempuannya congkak. Kamu kan enggak bisa nyari makan, saya ngasih makan kamu. Sekarang kamu cuci itu, kamu pel itu. Nah, ini sudah perempuan yang sangat zalim. Durhaka. Itu realitanya begitu, Ki. Realitanya begitu. Ki. Dolim dia. Nah, itu jangan-jangan setasep begitu. Allah. Nah, yang kedua, situasi begini tidak boleh dibiarkan. Karena sejatinya semua laki-laki itu punya kemampuan bekerja. Bahwa dia nggak mau bekerja karena merasa nggak mampu, karena dia belum diakseskan pada pengetahuan, skill, kompetensi, dan kesempatan. Maka perempuan-perempuan yang sudah bekerja dengan baik di luar,
tolong kasih kesempatan suami-suaminya untuk belajar lagi. Ya. Kamu nggak bisa kerja A, latihan B, nggak bisa B, latihan C, nggak bisa C, latihan D. Banyak. Kalau enggak, mondok di pesantren saya, pesantren segini. Ya, insya Allah kita buka wawasannya nanti. Ini penting saya sampaikan, biar apa? Biar laki-laki punya harga diri. Karena kalau laki-laki disuruh ngepel, apalagi ada temennya datang, lagi apa sebentar masih ngepel, runtuh harga dirinya. Dan itu kalau terjadi, tidak hanya perempuannya yang menjadi istri yang akan rugi. Karena apa? Kamu punya suami kok begitu, mending kamu cerai saja sama saya. Akhirnya kan begitu, bener apa enggak? Ya. Nah, ayo kita porsikan pada perannya masing-masing, saling menghormati sehingga keluarga bisa terjaga. Anak pun bisa bangga membanggakan ayahnya Ya, betul. yang bekerja bertanggung jawab banting tulang. Tidak hanya membanggakan ibunya yang bekerja, tapi lihat ayahnya Diam di rumah. ngepel di rumah. Ini akan mengaruhi psikologi anak di masa yang akan datang. Betul. Baik, Nah, menarik. alhamdulillah, Lagi-lagi ini menurut saya adalah perlu ada diskusi ya menurut saya. Saya kembali ke Prof. Yusuf. Prof, tadi menarik juga bahwa memang didukung juga oleh lingkungan saat ini. Artinya perempuan laki-laki itu kalau di rumah itu menjadi perkucilan, tadi betul kata Kiai Hayat. Sekomplek ngomongin dia, jadi bahan gosip. Udah nyuci belum katanya. Ini kemudian gimana caranya ini di kampung saya di Lombok itu termasuk yang sangat anti bagi dalam tanda kutip laki-laki itu untuk di rumah. Harus perempuan malah justru di rumah, laki-laki ada di luar semua. Ini kan budaya kita berbeda-beda. Gimana cara mendudukkan ini, Prof? Tadi disampaikan ini berdasarkan budaya, berdasarkan tradisi, pembagian kerja, ya, pembagian kerja berdasarkan seks itu juga ada pengaruhnya dari tradisi. Kalau laki-laki itu yang gathering, breadwinner, bahasa Inggrisnya, yang mencari. Sementara kalau yang perempuan itu yang gathering, yang mengelola, gitu ya. Nah itu juga ada pengaruh dari tradisi-tradisi itu. Nah jadi itulah yang menurut saya berdasarkan musyawarah, berdasarkan diskusi semuanya silakan, tapi porsi untuk di domestik itu jangan ditinggalkan. Nah yang selanjutnya adalah bahwa masing-masing perlu mengetahui apa kewajiban-kewajibannya. Laki-laki yang bekerja di luar tidak berarti bahwa urusan rumah semuanya perempuan. Iya. Ya laki-laki juga harus terlibat. bantu. Ikut menjaga anak, ikut mengasuh, ikut juga mencuci piring, gitu ya. Mengepel, kenapa tidak? Ya. Nah, apakah dia bekerja kemudian setelah di rumah mengerjakan itu kemudian jadi wah ini semena-mena gitu. Nah itu saya kira intinya kan kita ingin membuat keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, dan itu harus dari dua belah pihak. Betul. Kita tidak bisa menuntut satunya kemudian meninggalkan yang lain. Dua-duanya harus sama-sama berperan untuk bisa menghasilkan yang seperti itu. Dalam sejarah Islam ketika Nabi SAW dan istri ada nggak bentuk dalam arti dialog yang sifatnya mengarah dalam tanda kutip saya begini saya begitu antara istrinya yang direkam oleh sejarah. Yang populer kan Nabi itu yang menggosok bajunya, yang menambal pakaiannya dan sebagainya gitu. Ada nggak yang direkam oleh sejarah dialog antara seorang istri dengan Nabi SAW yang melibatkan dalam tanda kutip pertanyaan antara profesi atau pekerjaan? Saya ingin merujuk kepada ayat yang tadi dibaca ya, bagian keduanya. Yang wallati takhafuna nusyuzahunna fa'iduhunna wahjuruhunna fil madoji wadribuhunna. Ya. Nah ini juga hubungan antara laki-laki dan perempuan, suami istri gitu ya. Yang kalau dalam buku-buku tafsir wadribuhunna itu memukul, dipukul. Nah, coba nanti adik-adik lihat ada tafsiran atau terjemahan yang ditulis oleh perempuan.
Bukan artinya memukul kalau Yang artinya bukan memukul. Apa artinya itu? Oleh laleh bakhtiar. Ya. Oleh bakhtiar. Jadi karena kata doroba di dalam Al-Quran itu tidak hanya artinya pukul. Ada dorobal amsal, ada dorobtum fil ardi. Nah dia juga kemudian merujuk kepada kamus-kamus yang mengatakan bahwa doroba itu artinya dorobati toir, artinya zahaba. Nah dia kemudian menerjemahkan wadribuhunna itu pergi darinya. Jadi pisah, bukan hanya pisah ranjang, tapi pisah rumah untuk sementara. Nah ini tadi karena bertanya tentang apakah ada situasi di mana Nabi dan istrinya, kalau saya menangkapnya pernah cekcok enggak? Saya kira Nabi Muhammad manusia, pasti pernah cekcok. Nah apa yang dilakukan? Apakah Nabi memukul? Tidak. Nah itu yang. Jadi menarik ini, nanti teman-teman dari mahasiswa yang benar di tafsiran doroba, coba sesekali lihat penafsir dari kalangan perempuan supaya mungkin berimbang untuk menambah wawasan. Nanti kita akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami dalam program Serambi Islami spesial kajian ulama dan umara. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Serambi Islami spesial kajian ulama dan umaro. Di segmen akhir ini saya akan minta kesediaan dari guru-guru kita untuk memberikan kesimpulan terkait dengan tema kita tentang hak dan posisi perempuan di ruang publik. Sebenarnya masih banyak yang akan kita diskusikan, terutama tentang isu-isu perempuan. Karena isu perempuan ini nggak akan selesai untuk dibahas dalam satu segmen, dalam satu episode. Dan nanti kita tentu akan kembali membahas dengan pendekatan-pendekatan yang berbeda. Nah, untuk kesimpulan pertama saya akan minta kesediaan dari guru kita, Dr. Kiai Haji Nur Hayit, untuk menyampaikan apa yang perlu diperhatikan bagi perempuan yang sedang menyaksikan kajian kita ini dan bagaimana seharusnya mereka bertindak dan apa harapan dari Kiai untuk perempuan-perempuan yang ada di dunia termasuk di Indonesia. Baik, pemirsa Serambi Islami TVRI yang dimuliakan Allah, Islam sudah sangat memuliakan perempuan. Maka wahai para perempuan dimanapun berada, jangan sia-siakan. Sambut kemuliaan perempuan dalam Islam melalui akhlakul karimah, melalui sikap dan tindak tanduk yang sesuai dengan ketentuan syariat. Insya Allah kalau itu yang dilakukan oleh seorang perempuan, dia akan menjadi almar'atus salihah. Perempuan yang soleh adalah hiasan terindah di dunia hingga di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, untuk menjadi perempuan yang soleh tentu kita butuh memiliki pengetahuan. Pengetahuan tentang syariat, bagaimana cara menjadi perempuan yang solihah, dan setelah memiliki pengetahuan yang utuh, bagaimana perempuan yang solihah menurut Quran, menurut hadis, menurut sunnah, baktikan peran-peran perempuan yang solihah itu pertama untuk keluarga. Karena peran utama seorang perempuan tentu adalah amanah bagi suaminya, anaknya, keturunannya, dan keluarga besarnya. Dzawil qurba. Baru kalau ada peran-peran lain yang sudah kita pelajari dan bermanfaat untuk orang lain, silakan berkarir. Silakan berkarya di tempat lain, tapi jangan pernah melupakan keluarga. Bahkan kalau siap menjadi presiden, jadilah presiden yang terbaik, yang memberi maslahat dengan penuh cinta dan kasih sayang. Yang mau jadi gubernur, bupati, wali kota, menteri, anggota DPR, silakan wahai para perempuan, tapi jangan lupa basis kalian semua, basis panjenengan semua, basis Anda semua adalah selesaikan keluarga. Keluarganya oke, keluarganya baik, insya Allah masyarakatnya akan menjadi baik. Dan pada saatnya kalian akan menjadi seorang ibu. Saat menjadi seorang ibu, itulah madrasah pertama bagi anak-anak Bapak Ibu sekalian. Kalau perempuan menjadi seorang ibu bisa menjadi guru yang baik, insya Allah anak-anaknya akan menjadi anak-anak yang terbaik. Semoga Allah merahmati kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada guru kita Dr. Kiai Haji Nur Hayit. Selanjutnya saya persilakan kepada guru kita Profesor Dr. Yusuf Rahman untuk memberikan kesimpulan dan juga bisa gagasan dan juga masukan buat
perempuan-perempuan yang ada di Indonesia dan di dunia. Baik, terima kasih para pemirsa Serambi Islami TVRI yang dimuliakan oleh Allah. Dalam pembahasan kita di segmen-segmen sebelumnya, saya menyampaikan bahwa pengetahuan yang kita miliki saat ini lebih banyak diberikan oleh kaum laki-laki. Ya. Nah, ini saatnya perempuan untuk memberikan suaranya. Untuk menyampaikan bagaimana penafsiran mereka terhadap Al-Quran. Bagaimana pandangan mereka tentang kajian-kajian hadis. Jadi suara perempuan harus ditampilkan. Ya. Karena seperti tadi disampaikan, peran dan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan itu sama. Ya. Maka tentu saja untuk bisa menyampaikan itu perlu pendidikan, perlu pengalaman, perlu pengetahuan. Nah, itu yang harus ditingkatkan, ya. Pengetahuan-pengetahuan yang ada kita pelajari dan kita kritisi, ya. Barangkali ada pengaruh dari budaya patriarki barangkali, ya. Sehingga dan itu berbeda dengan budaya di Indonesia karena tadi sudah disampaikan tradisi budaya ikut berpengaruh terhadap production of knowledge. Nah, oleh karena itu kita sebagai laki-laki, sebagai perempuan perlu mengkritisi itu dan kemudian memberikan respon kita terhadap apa yang sudah disampaikan saat ini. Nah, itu kita mengajak agar perempuannya juga ikut bersuara untuk memberikan pengetahuan tentang Islam ini. Saya kira itu. Terima kasih Prof atas masukannya dan juga pesannya buat kita semua. Intinya perempuan harus maju. Ayo keluarkan suaranya karena perempuan juga diberikan hak dan akses di dalam agama kita. Sedikit Ustadz Asep bisa apa yang ingin disampaikan sebagai mewakili walaupun bukan perempuan. Baik, terima kasih Ustaz Hizbullah. Para pemirsa Serambi Islami TVRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ilmu yang diberikan oleh para tuan guru kita bisa bermanfaat dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Fakir hanya sedikit menambahkan, Islam memberikan tiket mudah bagi perempuan untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah. Syaratnya 3. 1, kerjakan sholat 5 waktu. 2, kerjakan puasa di bulan suci Ramadan. Dan yang terakhir, berbakti kepada suaminya. Mudah-mudahan perempuan-perempuan di Indonesia ini bisa menjadi perempuan-perempuan yang gampang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih sekali lagi kepada guru kita Dr. Kiai. Terima kasih Prof sudah hadir. Terima kasih Ustadz Asep dan teman-teman dari Yayasan Mahkota Quran dan juga terima kasih kepada seluruh pemirsa yang sudah setia menyaksikan kajian kita. Semoga memberikan inspirasi dan manfaat bagi kita semua. Terakhir saya akan minta kesediaan guru kita Dr. Kiai Haji Nur Hayit untuk memimpin doa kepada kita. Kita doakan semoga lahir perempuan-perempuan hebat di Indonesia. Semoga lahir perempuan-perempuan Indonesia yang mendunia. Amin. Untuk menjadi inspirasi bagi banyak orang. Silahkan Kiai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Amin ya Allah. Jadikanlah putra-putri kami putra-putri yang saleh, salihah. Jadikanlah keturunan kami keturunan yang saleh, salihah. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya Engkaulah Zat yang maha mengabulkan doa-doa kami. Kami bermohon di pagi hari yang sangat indah ini, anugerah dan pertolongan-Mu. Berikanlah kepada kami keselamatan dari berbagai macam mara bahaya dan musibah di akhir zaman ini. Berikanlah kepada kami keberkahan hidup yang selalu Kau curahkan kepada hamba-hamba-Mu yang beriman dan bertakwa. Ya Allah, selamatkan kami dari kejahatan siapapun yang ingin berbuat jahat. Selamatkan kami dari berbagai macam penyakit. Selamatkan kami dari berbagai macam
keinginan-keinginan yang membuat kami terjerumus. Amin. Allahumma sallimna wal muslimin, sallimna min afatid dunya waddin, sallimna minal balaya wal masaib wal fitan fi akhiriz zaman, sallimna mimman arada as-su'a alaina, sallimna min zawali ni'matika wa faj'ati nikmatik, sallimna min bala'id dunya wa azabil akhirah, sallimna salimina, sallimna birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffaru ya rabbal alamin. Ya Allah, jadikanlah semua perempuan-perempuan yang ada di atas muka bumi ini menjadi perempuan-perempuan yang salihah. Jadikanlah laki-laki yang ada di atas muka bumi ini laki-laki yang saleh ya Allah. Dengan anugerahmu laki-laki menjadi saleh, perempuan menjadi salihah. Semoga bumi ini menjadi aman, tentram, damai dan sejahtera untuk seluruh penghuninya. Rabbana innaka sami'ud du'a. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih sekali kepada guru kita Dr. Ki Haji Nur Hayid, Profesor Dr. Yusuf Rahman. Terima kasih Ustadz Asep, teman-teman dari Yayasan Mahkota Quran. Kemajuan suatu bangsa tidak bisa dipisahkan dengan pemberdayaan perempuan di dalamnya. Itu kurang lebih pernyataan dari Muhammad Iqbal, seorang penyair. Mudah-mudahan Indonesia, bangsa kita menjadi bangsa yang besar karena diberdayakan perempuan-perempuan hebat di dalamnya. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.